Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C, kelas 0957 CGP Angkatan 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pendi Irawan sebagai moderator dan Ibu Santi sebagai notulis, serta Ibu Sarina Fauzia sebagai presenter. Dan fasilitator kami Ibu Herta Sialagan SPD MM dan pengajar praktik kami Ibu Rika Suningsi SPD. Nilai-nilai guru penggerak: 1. Berpihak pada murid. 2. Reflektif. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. Dan 5. Inovatif. Peran guru penggerak: yang pertama, pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. 3. Pendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. Dan 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Nilai-nilai guru penggerak yang sudah kami miliki: yang pertama, 1. Berpihak pada murid. 2. Inovatif. 3. Mandiri. 4. Kolaboratif. Berpihak pada murid: melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, tidak melakukan pembelajaran yang memaksa sesuai kehendak, namun harus sesuai kebutuhan siswa. Karena sebagai guru, kita hanya sebagai fasilitator yang menjembatani siswa untuk meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya, memberikan kesempatan pengembangan bakat dan minat siswa, serta memberikan anak kebahagiaan sesuai dengan cita-cita dan bakatnya. Inovatif: membuat video pembelajaran yang menarik dan menyusun metode pembelajaran yang menyenangkan. Mandiri: merancang dan merefleksikan kegiatan secara mandiri, mengikuti pelatihan secara mandiri untuk mengembangkan kompetensi diri baik secara daring maupun luring, dan mampu memunculkan motivasi dalam diri sendiri untuk membuat perubahan baik pada diri sendiri. Kolaboratif: melakukan metode diskusi, memberikan kesempatan berpendapat, membangun hubungan kerjasama yang baik antar rekan sejawat, murid, orang tua murid maupun masyarakat, dan saling berbagi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat tentang permasalahan dan perkembangan di lingkungan sekolah. Perancangan kegiatan: pemanfaatan media ular tangga belajar sambil bermain sebagai evaluasi akhir materi. Perencanaan: tujuan, meningkatkan motivasi belajar murid, membangun kolaborasi, dan evaluasi akhir materi pembelajaran. Sasaran: siswa SD, SMP, SMA, atau SMK. Waktu pelaksanaan: akhir materi pelajaran. Membuat aturan permainan, membuat desain ular tangga. Implementasi media: 1. Sosialisasi permainan, aturan, dan cara bermain ke siswa. 2. Pembagian kelompok. 3. Guru menyampaikan materi yang akan dimainkan pada media ular tangga. 4. Siswa membuat pertanyaan sesuai materi. 5. Memainkan permainan ular tangga. 6. Evaluasi dan penilaian. 7. Reward bagi pemenang. 8. Berbagi ke guru lain. Inilah desain media ular tangga. Aturan permainan: ular tangga dimainkan secara kelompok. Dalam setiap kelompok, ada yang berperan menjadi pion, pelempar dadu, dan penjawab soal. Pion dan pelempar dadu tidak boleh menjawab soal. Yang menjawab adalah penjawab soal. Tiap anggota kelompok boleh bertukar peran dengan persetujuan guru. Pemenang dari permainan ini adalah yang berhasil ke titik 30. Cara bermain: guru membaca soal. Masing-masing kelompok berebut menjawab dengan tunjuk jari dan menyebut nama kelompoknya. Kelompok yang pertama kali tunjuk jari dan menyebut nama kelompoknya
silakan menjawab soal. Apabila soal yang dijawab benar, melempar dadu. Jika dadu 6, maka berhak melempar lagi tanpa diberi pertanyaan. Jika salah menjawab, guru bisa menunjuk kelompok lain dengan ketentuan yang lebih dulu tunjuk jari. Jika jatuh pada titik tangga, maka akan naik. Jika ke titik ular, pemain akan turun. Soal bisa diselingi dengan soal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dalam memberi pertanyaan, bisa secara urut dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir. Sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama oleh Ibu Agustina. Berikan tips dan contoh konkret pada nilai guru penggerak kolaboratif di sekolah untuk membangun hubungan dengan masyarakat. Dijawab oleh Ibu Santi. Dilakukan hubungan dengan masyarakat, terutama hubungan dengan orang tua murid, pemanggilan orang tua murid, untuk berkonsultasi tentang anak ketika anak sedang mencapai batas maksimal pelanggaran peraturan sekolah, pelaksanaan sosialisasi dan visi misi sekolah kepada orang tua siswa pada tahun pelajaran baru. Dan dilanjutkan dengan jawaban Ibu Sarina, yaitu konsultasi yang intens dilakukan pada orang tua murid untuk mengetahui menurunnya minat belajar siswa. Pertanyaan kedua oleh Ibu Rohaya. Apakah rancangan permainan ular tangga dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan bagaimana dengan waktu pelaksanaannya? Dijawab oleh saya sendiri. Untuk permainan ular tangga dapat dilakukan untuk semua jenjang dan semua mata pelajaran, karena hal yang membedakan hanya pada saat pembuatan soal saja. Untuk teknis permainan sama, waktu yang dibutuhkan dapat menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang sudah disusun, bisa pada akhir materi atau pada awal materi sebagai pemahaman prasyarat. Kesimpulan: 1. Nilai guru penggerak harus dimiliki oleh semua calon guru penggerak dan harus terus dikuatkan. Yang kedua, nilai-nilai tersebut yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. 3. Peran guru penggerak harus sudah mulai ditampakkan oleh guru penggerak pada lingkungan sekolah, seperti pemimpin pembelajaran, coach bagi yang lain, mendorong kolaboratif, mewujudkan pemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. 4. Nilai guru penggerak yang sudah kami miliki adalah berpihak pada murid, inovatif, mandiri, dan kolaboratif. Yang kelima, dari hasil kolaborasi kami merencanakan kegiatan pembelajaran media ular tangga. 6. Permainan ular tangga dapat dilaksanakan pada semua jenjang, SD, SMP, SMA, atau SMK. 7. Dari permainan ular tangga terdapat nilai pembelajaran yang berpihak pada murid, kolaboratif, inovatif, dan mandiri. Demikianlah pemaparan hasil diskusi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Salam guru penggerak.